Salam sejahtera Bapak Ibu, selamat pagi. Hadir Tuhan di rumahnya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, berada di hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya sungguh lebih berharga dari segala sesuatu. Bapa, kami panggil dalam Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami tidak mau bersandar pada kekuatan kami, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan atas kami. Kami mau memuji-muji Kau, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, kemuliaan Tuhan. Layakkanlah kami, pakai kami Tuhan, setiap pribadi. Jangan-Mu ya Bapa, urapan-Mu ya Tuhan, melengkapi kami, memulihkan kami, kuatkan kami. Setiap pribadi yang hadir tidak terluput dari kasih Tuhan. Semuanya memperolehkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pelayan yang percaya. Haleluya. Tuhan pakai kami, urapi kami, jadi saluran berkat untuk seluruh jemaat, juga seluruh jemaat yang telah hadir dan dalam perjalanan. Tuhan jaga hewan ini, jangan dalam sukacita, dalam hati kami, mau menyembah, mau biarlah roh kami bersukacita pagi hari ini, dan tubuh kami bersorak-sorai. Haleluya. Segala kuasa-kuasa yang merintangi kami, mereka yang mau mencuri dari kami, kami sekarang darah Yesus bebaskan kembali. Darah Yesus yang menghidupkan kami. Darah Yesus kami mau bersorak-sorai bagi kami. Tuhan Yesus, haleluya. Zaman sekian indah kami hidupkan, ketika kami belajar mati yang semuanya berkemuliaan. Haleluya. Puji nama-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari seribu hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada musikan dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari seribu hari. Berada
Masalah boleh ada, kesedihan boleh datang, kesukaran boleh menerpa kami. Namun berada di hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau merasa lebih berharga, kami mau merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kita melewati segala sesuatu bersama-Mu ya Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami. Setiap kami umat-Mu menyembah, maka ya Tuhan jamahlah setiap kami, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan lebih lagi, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari semangat dan nikmat berada dalam hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari seribu hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Percayalah setiap langkahku ada di tangan-Mu. Kau yang aku berjejakkan anugerah. Kau ingatkan ku jalan sendiri, percayaku sebelumnya di setiap
hanya padamu lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak-sorai dengan kebaikan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, lambaikan tangan semuanya. Haleluya, sehat semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jalan orang benar sungguh luar biasa dan Tuhan memperhatikannya. Haleluya. Lebih teman kata bahasa Jawa. Haleluya.
Bersama Tuhan Yesus ada satu hal yang luar biasa, jadi segala masalah kita beres kabeh. Amin. Haleluya. Yo, langsung nih. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane ora ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, marang Gusti kita ada. Haleluya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
saja buat seluruh bekerja dan segala sesuatu. Kebaikan bagimu, rancangkanmu sempurna. Bagi yang belum melihat rancangan Tuhan dalam hidupmu, pegang rancangan. Di dalam hidupmu, percaya padamu, rancanganmu sempurna. Pegang janjinya untuk mendatangkan kebaikan bagimu, rancanganmu sempurna. Yang setia, Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu, rancanganmu sempurna. Jangan bosan-bosan katakan Allah yang setia. Kau
kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau layakan kami menyembah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mempersembahkan kecil dari hidup kami yang bisa kami berikan padamu ya Bapa, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan melalui firman-Mu ya Bapa. Dengaran kami ya Tuhan, bukalah ya Bapa, berikan telinga pada kami, telinga yang normal, telinga yang bukan keluar dari kanan ke kiri ya Bapa. Haleluya. Kami yang boleh tertanam di dalam hati kami, supaya firman-Mu ya Tuhan tidak sia-sia. Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami yang mungkin ya Bapa banyak kesalahan ya Tuhan. Tuhan Yesus layakan kami melalui firman-Mu. Jawab kami Tuhan, perbarui kami. Hidup kami ya Bapa dikuatkan, diberkati, dipulihkan oleh karena firman-Mu saja. Haleluya. Kami serahkan hamba-Mu ya sebentar melayani. Engkau berikan kekuatan ya Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu saja diberitakan ya Bapa. Serahkan ya Tuhan waktu firman dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja, kuasa tetap berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Karena Tuhan itu hidup. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-14. Kita Amsal Solomon pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang jalan Allah. Memang di dalamnya banyak jalan, tetapi jalan daripada Allah adalah sangat yang sempurna. Ayat yang ke-12 dari kitab Amsal Solomon. Saya akan baca ayat ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujung berangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak berbicara tentang jalan di mana pemerintah berdaya upaya untuk membuat terobosan-terobosan baru untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain, daerah yang satu kepada daerah yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuat satu jalan itu dengan satu biaya yang sangat besar. Tetapi saudara, kalau saya berbicara tentang jalan, seperti beberapa hari yang lalu, tepatnya 2016, memang secara lama saya kepingin saudara lewat jembatan Kunjaya 2. Ya, baru hari ini berkembang setelah kami berdua bersama-sama satu rombongan, kita lewat di situ. Namun saudara, ujungnya malah kesasar. Kenapa? Pilihan judul. Saya ngomong sama Pak Wahyu, Pak rasa juga judul. Jadi yang saya tanya, itu ada saudara setelah sampai di utara jembatan, itu tiga ke timur sedikit, nah kemudian hari akhirnya sampai tembusnya di Sambi. Mungkin ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini memang banyak orang mengira jalan ini lurus, jalan ini baik, tapi ujung pangkalnya adalah menuju kepada maut. Tapi pujian yang sudah kita nyanyikan dari saudara bahwa jalan orang benar. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan telah menyediakan suatu jalan yang sempurna. Jalan yang Tuhan sediakan ini tidak akan membawa kepada saudara saya jatuh. Kenapa? Karena pujian di saat kita jatuh, maka Tuhan
itu yang akan menolong, Tuhan yang akan menolong kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang pula apa yang dikatakan oleh Amsal bahwa apa yang dilakukan, apa yang dinikmati, apa yang dipikirkan oleh manusia itu ini baik. Seperti loh pakai duduk bagus puji Tuhan. Ternyata saudara malah ngaco. Hari Senin yang lalu juga ada tamu dari pagi, ya. Dia datang ke sini malam saudara. Waduh, rumah boleh betul, sakit nyacar. Sampai terjadi dunia itu. Iya, saya juga pakai. Bisa pertama kali duduk begitu. Dan saya ngomong, besok nanti kamu kurang lewat mana? Lewat jalan semula atau lewat lantai. Kalau lewat lantai itu lebih dekat. Terus jalan nanti saya tahu supaya enggak kesasar. Jadi sesuatu yang dikasih Tuhan, jadi mereka percaya. Nah, ternyata jalan buntu, mungkin lagi. Masuk akhirnya sampai putar-putar di perumahan pesantren. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu apa yang Tuhan katakan bahwa firman Allah itu merupakan suatu gambaran satu-satunya daya jalan yang disediakan oleh Allah itu adalah jalan yang sempurna. Kita melihat saudara di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Mazmur 18 di sana saudara dikatakan Mazmur 18 kita baca ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Nah, di sana dikatakan begini. Mazmur 18, kitab Mazmur 18 dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi Tuhan adalah pemilik. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki besar dan membuat aku berdiri di bukit. Begitu kan? Jadi ada saudara Allah yang telah menyediakan jalan. Siapakah Allah? Hanya Tuhan. Makanya saudara Daud sering saya katakan kita mesti kenal siapa Allah. Daud adalah seorang prajurit yang gagah perkasa pilih tanding. Walaupun dikatakan saudara beberapa kali Daud jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan itu sangat berkenan kepada Daud. Nah, oleh karena itu saudara di dalam Mazmurnya kalau kita selalu melihat Daud selalu mengagungkan Tuhan. Apapun keberadaannya, apapun persoalannya, apapun yang terjadi, yang dihadapi dalam hidupnya saudara, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan yang sudah menyediakan. Nah, inilah pengakuan daripada seorang anak manusia. Allah yang sudah menyediakan jalan yang sempurna, bahkan janji daripada Tuhan itulah tidak pernah beda. Jadi Tuhan yang sudah saya sebut bukan Allah yang berdusta. Jadi Tuhan apa yang Dia janjikan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu bagi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia menjadikan suatu benteng, dia menjadi suatu perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Makanya saudara yang kita sering Paulus berkata di dalam kitab Tuhan di dalam Efesus, ya kita menggunakan selengkap senjata Allah. Karena apa? Musuh kita bukan daging dan darah, tapi penguasa pemburu dunia. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan perisai. Apa perisai di dalam
ABCD bisa dikatakan iman. Jadi seseorang yang dikasihi Tuhan dengan iman, dengan percaya apa yang kita kobarkan kepada Tuhan, Tuhan itu memberi, Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu menjaga. Puji Tuhan. Jadi seseorang yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya katakan, apa yang menjadi keperluan saya itu yang saya cari, saya berdoa sama Tuhan ini. Jadi semua pengacara. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu seseorang yang dikasihi Tuhan pada hari kedua saya dikasih kertas. Nah, kertas ini saudara minta bantuan. Jadi seseorang maka daripada pengurus Bukit Muria itu mengatakan, jadi Bapak Ibu yang sudah menerima lembaran itu, kita doakan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Puji Tuhan. Nah, setelah saudara membuat Tuhan yang kertasnya yang sambutan ini, dia hanya minta supaya ada satu pemulihan. Ya, tentu saudara kalau permohonan doa itu minta pemulihan, pasti ada sesuatu yang dihadapinya. Karena saudara saya tahu di pekerjaan pelayanan dia, gereja di mana dia mengembalakan adalah di tengah-tengah saudara-saudara kita sebut. Nah, otomatis saudara kalau gereja itu ada di tengah-tengah, karena kiri kanan kita dalam itu baca besar di sebelah kiri musuhnya besar, di depannya kebetulan masuk. Jadi saudara ini, nah tentu kalau di dalam surat permohonan doa ini, bantuan doa ini kita pemulihan, berarti membutuhkan suatu campur tangan daripada Allah supaya di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di sana itu diberkati oleh Tuhan. Dan terima seluruh jemaat yang dia kewalahan itu senantiasa diberikan kekuatan iman yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi perisai. Iman itu yang memberikan kemenangan. Iman itu yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun iman yang sudah saya miliki, itu yang bisa menjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara tidak hanya waktu dalam persekutuan itu, karena lembaran itu kita bawa pulang. Jadi di rumah pada saat saya berdoa, ini yang saya kenal Tuhan yang walaupun ini hanya setengah kertas, tetapi di dalamnya Tuhan apa yang dibutuhkan oleh hamba. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, itu yang benar-benar dinikmati, dirasakan oleh jadi pada saat atau pada satu ketika dapat terjepit, tetapi dia tetap berpegang janji Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapakah Allah selain daripada Tuhan? Tidak ada Allah lain. Maka saudara bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dari Tuhan, apapun yang dihadapi beliau, tetapi Tuhan itu senantiasa membuka jalan dan Tuhan itu menggenapi apa yang menjadi ucapan atau yang menjadi kerinduan daripada anak-anak Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting kita selalu mengucapkan syukur. Maka beberapa minggu yang lalu saya katakan akhirnya anggur mengucapkan syukur karena lagi susahmu. Ya, makanya pujian tadi dikatakan di dalam Yesus semuanya benar. Jadi kalau sejarah Tuhan yang kita coba adalah Tuhan dan luar biasa. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kita jadi Tuhan, memang ada kalanya kita membuat satu rancangan. Tapi Tuhan itu yang menentukan. Orangnya saudara, apa yang pujian yang sudah kita nyanyikan.
bahwa semua apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan rencanakan itu semuanya sempurna di dalam hidup kita. Memang kita boleh membuat satu rencana, tapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan supaya semua di dalamnya tadi bisa menyerahkan Tuhan juga akan ikut campur ya. Jadi sekali dikasih Tuhan di dalam Roma pasal 8:28 misalnya dikatakan kita tahu bahwa segala sesuatu apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kita mengerti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu ikut campur dalamnya. Begitu kan? Kalau kita ambil sebagai iman, kita ambil itu bukan semata-mata kekuatan kemampuan kita, tetapi itu karena anugerah. Anugerah Tuhan yang Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Begitu kan? Kemudian saudara, siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Begitu kan? Tuhan adalah sebagai gunung batu, dan Allah yang telah mengikat pinggang kita ingat saudara pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pada waktu engkau muda kamu mengikat pinggangmu sendiri, tetapi jika engkau tua orang lain yang akan mengikat pinggangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kekuatan seseorang itu bukan karena di tangan, bukan karena di kiri, tetapi di pinggang. Jadi sebabnya saudara, memang Tuhan kembali bisa dikatakan biarlah kita menggunakan ikat pinggang itu di dalam kitab Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara itu, kalau kita menggunakannya, nah saya ingat saudara pada waktu tahun 75 saudara, setelah kami memasuki dalam rumah tangga selama beberapa bulan atau 3 bulan, langsung saya masuk rumah sakit, langsung operasi. Dan dokter Unadi itu adalah dokter ahli bedah. Dan saudara, kalau saya cerita dia belum pernah mengoperasi seorang itu lebih dari 1 jam. Tetapi pada waktu menjalankan operasi saya 2 jam setengah. Nah, sebenarnya sudah khusus itu di sini, tapi justru di sini dia. Jadi saudara, selama 15 hari saya nggak terbentar. Saya memang mendengar orang ngomong, saya dengar, tetapi saya tidak bisa berkata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun saya tidak percaya Tuhan yang bersih dalam dunia ini. Sampai suatu ketika dia cerita dengan tetangganya. Nah, tetangganya ini cuma diri dia itu tidak. Itu uji. Kapan itu saya mau bagi? Begitu. Jadi secara itu sesuatu. Tapi justru menurut pengetahuan itu salah, tetapi menurut apa itu benar. Karena tempat di situ sudah secara khusus, ya khusus ini pecah. Dan semua makanan itu masih utuh. Kacang, kagum, cicik, semua keluar. Jadi sesuatu yang dikasih Tuhan. Jadi seperti itu. Ya, jadi janji Tuhan itu tidak pernah. Tuhan itu senantiasa menolong, dan di dalamnya saya tahu Tuhan itu pasti ikut serta. Ya, di dalamnya pun juga walaupun dikatakan 2 jam setengah menjalankan terapi. Jadi setelah itu kan pertanyaan itu berapa jumlah jalan. Begitu lah. Terus kemudian setelah kami boleh pulang, ya, terus kembali saya ke Karangrejo, dan pada waktu itu sudah selang 1 bulan, ya 1 bulan 2 bulan Pak Pir nikah. Nah, saya bonceng Pak Pir kok naik sepeda, tapi saya pakai staging. Ya,
Siapa kisahnya supaya makin berkuat sesuai dan semakin bertempat. Nah, begitu jadi itu sesuai. Jadi selama beberapa tahun saya bersepeda, tapi saya tetap menggunakan sepeda. Nah, begitu. Kenapa? Karena saya mesti baca istri saya begitu. Nah, bagi ini saudara kasih Tuhan. Jadi ikat pinggang misalnya katakan Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Begitu. Jadi inilah saudara kasih luar biasa. Itu mengapa daripada tahu. Walaupun dia sebagai seorang panglima perang militer, tetapi dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia yakini, dia yang mengikat pinggang dengan suatu keperkasaan sehingga secara apapun yang dia yakini, dia selalu pulang dengan satu iman. Sehingga seluruh rakyat yang bangsa Israel pada waktu itu selalu mengeluh dan jauh. Ya, kalau jauh mengalahkan berlaksanakan, tapi selalu hanya beribu-ribu. Itu secara cemburu. Jadi secara dasar cemburu dan kalau mau dibunuh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan itu yang senantiasa menentukan. Memang saudara kita hanya bisa membuat rancangan, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan semua rencana kita. Begitu Tuhan. Oke, kalau tadi sudah saya katakan bahwa Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah, saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, jalan yang Tuhan sudah tetapkan itu tidak bisa diselami oleh manusia, oleh siapapun, saudara. Begitu Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, di dalam Roma pasal yang ke-11 23 saudara, itu. Jadi siapa yang dapat menyelami daripada jalan Allah yang sempurna itu? Kita akan melihat Roma pasal yang 11:23. Jadi bagi saudara yang dikatakan Roma pasal yang ke-11, 23 di sana dikatakan demikian. Apakah Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kota Roma, Tuhan yang ada di sana. Ayat yang ke-33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terliti keputusannya dan sungguh tak terselami jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kita sebutkan, jadi jalan yang Tuhan sediakan tidak bisa diselami oleh manusia. Begitu Tuhan. Dan oleh karena itu secara kita semua kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat. Makanya jauh berkata bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara yang besar. Ini besar. Jadi Tuhan itu sama. Baik kepada para hamba maupun rasul-rasul, nabi-nabi, dan juga kepada kita semua di akhir daripada akhir semua. Jadi Bapak Ibu Saudara kita melakukan jalan yang benar, ya begitu. Jadi saudara banyak jalan. Saya pernah satu saat karena buru-buru ya. Jadi cuma saya ini. Kalau saya dari daerah kita umpamanya, saya belum pernah ke daerah itu, tapi saya mencoba saya ke komunitas ke diri akhir. Nyala, nah kalau waktu itu sejarah memang jalannya mulus ya. Nggak tahu yang di daerah buntu yang balik lagi muter lagi. Tidak akhirnya sejarah kami menunjukkan juga walaupun jalannya itu megah-megah, tetapi sejarah enak.
Nah akhirnya kami boleh sampai di kota sana. Oh berarti ini masih jalan. Ya, walaupun saya belum pernah jalan, menerobos jalan ini, memang secara untuk mencari jalan yang baik, supaya kita bisa tahu, menolak nanti satu ketika sadar waktu tak pernah lewat ini. Nah, itulah sosial. Juga kalau kita mau ke Surabaya, juga kalau kita lewat Surabaya, kalau kita nggak tahu, nggak bisa bayar yang di depan, kita mengalami satu kelemahan. Saya pernah sebenarnya diundang pelayanan di Surabaya, syukuran sangat senang. Jam 3 seperempat sampai di saya membeli ya, biasanya ada taksi balik nggak ada. Terus saya pikir, waduh, terus saya ngomong mas, kalau di di Surabaya itu kira-kira berapa jam? Wah, kalau nggak mati itu 2 jam. Nanti kalau sudah sampai di terminal menuju ke tempat itu, ya masih 3 kira. Terus ketika sejarah saya belajar, saya kembali sepeda motor hadir, terus juga datang coba ini pun jatuh kunci begitu. Akhirnya saya kilometer sambil jalan saya melihat, ya. Oh jalan ini, ternyata saudara sampai di jalan bebas Mojokerto macet, muat. Jadi muat dan dari akhir kira-kira 1,5 kilo. Kenapa? Jalannya diperbaiki. Akhirnya saudara sepeda motor kan masih bisa. Saya masuk dulu, masuk kampung, kemudian saya keluar, lagi jalan badan. Kemudian saudara jam 4:30 saya sudah masuk Surabaya. Puji Tuhan, jam 5 saya sudah sampai di Derwati. Kalau Tuhan yang bisa secara itu, ya berjumpa di, pas budal ke Tuhan, belum mana ibu yang harus siap yakin. Wih saudara sana aku di budal, dia malah raja saudara. Nah, puji Tuhan saudara. Saya ngomong, kalau saya tidak ada sepeda motor, saya belum bisa sampai. Yang saya lakukan yang mudah, itu puji Tuhan saudara. Sampai di situ tidak yang dipakai tidak benar. Puji Tuhan. Dan malam itu saudara memang saya sengaja langsung mengiwakan karena masih ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Puji Tuhan. Tetapi oleh hamba Tuhan, kalau sampai saudara, misalnya izinnya. Benar. Maka sama saya biasa gitu. Saya bisa berdoa. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita mengikuti dengan sekarang lebih baik. Jadi Bapak Ibu saudara nggak bisa disemua. Kita bisa tentukan ini ternyata di mana macet. Nah, itu bagaimana? Kalau seandainya saya tidak akan ngomong, ya mungkin sampai di depan sana di sebelah berfoto yang ini. Nah, itu bersesuaian. Tapi itu hari luar biasa Tuhan yang senantiasa menyertai kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub juga berkata bahwa Allah itu luar biasa. Ya, walaupun dikatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti itu, tetapi jalannya manusia itu yang menentukan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui daripada jalan Ayub sendiri. Puji bagi nama Tuhan saudara. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 bahwa Tuhan adalah sebagai jalan keselamatan. Yohanes 14. Kita akan melihat saudara. Ini Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa jalannya itu memang sempurna, jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika kita lewat di sana. Ayat yang ke-6 di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan.
Bapak Ibu, memang di dalam dunia banyak orang yang hidupkan kewirausahaan. Walaupun ada orang yang dikatakan orang yang besar, yang dielukan, yang diagung-agungkan, tetapi dia yang diagungkan, yang dipermuliakan, dibesarkan, dia tidak berani mengatakan aku raja. Tapi justru dia yang dimuliakan, dia yang dihormati, dia yang diagungkan, justru dia katakan Yesus itu satu-satunya jalan yang membawa manusia itu sama sesuatu. Ini sesuatu. Jadi Allah yang sudah menyediakan jalan keselamatan sama Yesus. Yesus yang walaupun Musa sebagai orang yang besar, kata Allah, tidak ada orang yang sama seperti hamba Musa. Justru saudara Musa tidak berani mengatakan akulah jalan. Tetapi dia hanya menunjuk Allah. Itu adalah satu-satunya jalan yang akan memimpin kita keluar dari negeri perhambaan sampai kepada tanah perjanjian dengan tangan yang teraju, dengan gergasnya. Jadi inilah saudara-saudara, walaupun Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada hamba yang seperti hamba Musa, tetapi justru Musa sendiri tidak berani mengatakan menunjuk dirinya akulah jalan benar. Kalau Anda bisa mengalami seperti ini, karena itu campur tangan Tuhan. Karena Allah yang sudah memimpin kamu, Allah yang sudah membawa kamu terlepas dari perbudakan Raja Firaun. Nah, jadi saudara itu juga dikatakan di dalam kitab Samuel, di mana Allah berkata tidak ada orang yang sama seperti hamba-Ku Samuel. Saul penghikmat, pengertian, dan Saul secara bisa mengenal bahasa binatang. Luar biasa, tetapi Saul sendiri dia tidak mau menunjuk dirinya aku jalan yang benar. Tetapi justru kalau aku bisa seperti itu karena Tuhan Allah daripada Bapakku dari negeri. Jadi sesuatu biasa itu Tuhan. Walaupun Anda sendiri mengatakan memang banyak tokoh-tokoh yang dikatakan oleh Tuhan tidak ada yang sama seperti itu. Tetapi mereka, walaupun Allah sudah mengatakan tidak ada seperti dia, tetapi mereka tidak berani menunjuk dirinya. Begitu. Pada waktu panggilan Nabi Yesaya sendiri tidak berani yang mengatakan ada tidak, tetapi dia katakan dia yang telah memutuskan itu dia yang akan memberikan dan menunjukkan jalan keselamatan. Bahkan dia sendiri sebagai jalan keselamatan. Begitu. Jadi Bapak Ibu saudara kita itu mudah sekali. Tapi tidak ada. Sebagai ibadah manusia yang ada orang yang ada. Tetapi hanya menunjukkan dia saja. Begitu. Jadi Bapak Ibu saudara kita itu tidak hanya dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk menunjukkan jalan yang membawa kepada satu keselamatan. Kita kembali kita melihat di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16, Mazmur 16:11, di sana sejarah apa yang dikatakan oleh Daud yang di dalam Mazmurnya.
Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan ada nikmat senantiasa. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat respon daripada pasangan yang kita sambut, itu adalah kebahagiaan orang sabar. Ya. Makanya sejarah jalan orang benar. Puji Tuhan. Jalan orang yang benar saudara itu melalui ke atas. Nah, oleh karena itu saudara, yang mengatakan dengan hati nurani, di sana dikatakan Allah yang telah memberitahukan kepadamu suatu jalan yang membawa kepada kehidupan. Tidak hanya sekedar hidupnya, tetapi kehidupan yang penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Makanya saudara di dalam 3 pasal 17 di sana dikatakan bahwa aku tahu rancangan-rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan telah menentukan suatu jalan yang sempurna yang akan membawa kepada kita untuk memperolehkan suatu kehidupan. Walaupun di dalam kitab Amsal tadi dikatakan apa yang dipikirkan oleh manusia, jalan itu kelihatannya lurus, tetapi ujungnya adalah kematian. Jadi Bapak Ibu saudara, seandainya yang saya mengalami jalan buntu, kira-kira apa yang dapat jalan buntu? Memang banyak orang yang putus asa, ya, apalagi pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu secara baik sebelum COVID dan COVID secara banyak orang yang putus asa. Ya, hanya secara yang diterima. Dan kalau sudah juga di PHK, mengatakan anak kan ekonominya seperti itu susah. Apa yang dia lakukan? Dengan segala keputusannya, kalau dia masih punya rezeki masalah atau tidak punya Tuhan, akhirnya pasti dalam kematian. Ya, lain sudah seperti jadi mereka dalam kita. Nah, jadi secara yang dikasih itu belum tentu dalam pintas itu akan membawa sudah katakan sampai kepada dunia yang besar. Ya. Jadi seringkali memang banyak manusia itu mencari jalan pintas. Jadi seperti ini. Ya. Tapi ternyata secara seperti yang kemarin itu, ya, saya itu kepingin kayak apa sih jalan jembatan Gunjang Dua itu kayak apa? Ya memang bisa secara mulus. Tetapi tampaknya ini foto yang kalau juga malah nyawang. Ya, besok dia duduk yang begitu kan. Akhirnya sampai di kelas yang ngomong pun langsung ada sakit ini. Ini kan langsung wes bapak terus. Begitu lah. Nah nanti kalau sudah sampai di pasar, nah itu, nah kalau ini ke kanan kita ke sini, kita lurus saja sampai nanti perempatan yang di depan kaki belok, nah itu ke kanan sampai nanti sampai di saya berkesusukan. Wah, ada orang pinggir orang walu begitu. Ya sampai ada sekarang, lo aku pasti mana yang belum sudah bicara nih, mana? Jadi jalan butuh sebuah jalan saja. Wis mana orang sakit begitu. Jadi kita bicara, ya memang kita lebih cepat, tapi justru malah tak jam sebentar. Jadi bahwa sampai masuk saat jam setengah
Kenapa? Ya karena mudah-mudah lagi. Terus saya ngomong, kalau saya katakan 70 kali Pak ada duduk. Dia Pak kan sudah pernah duduk. Ada juga jalan dia sudah orang di taman, orang ngambil dia semua duduk. Nah ya sudah, kan? Kalau tadi kita mengikuti kendaraan yang di depan itu, karena kendaraan yang di depan itu menuju ke Serengat, lewatnya nanti jembatan Puncak 2. Akhirnya ini kan menurut duduk. Karena proses kandung ya sampai sebenarnya ya kalahkan dari duduk. Tapi pada ujinya yang sangat jadi tidak syukur. Beda dan apa yang tidak campur manusia dianggap jalannya itu baik, tapi ternyata ujungnya itu biasa. Tetapi jalan yang ditentukan oleh Tuhan, yang diberitahukan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara adalah jalan yang penuh sukacita dan berlimpah-limpah sukacitanya. Bahkan di tangan Tuhan, di tangannya Allah karena maka itu adalah hikmat. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal 41:10 jangan takut dan jangan kata aku menemukan kamu, aku memegang tangan kamu. Jadi tangan kanan Allah itu adalah benar. Tangan kirinya Allah itu adalah panjang usia. Nah oleh karena itu saudara kita coba mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat pasal 25 daripada kitab Mazmur itu, Mazmur 25:10, di sana dikatakan begini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa jalan yang segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia. Kalau tadi pemimpin ujian kalau tidak ada sebagai teman kita, itu adalah hampir. Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, jalan yang hebat dan kita sudah bersama-sama belajar dengan firman Tuhan tentang kasih. Bagaimana kasih? Kasih adalah menunjukkan kesayangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kesimpulannya kita mana kita menghadapi suatu jalan atau suatu masa. Rasanya secara suatu jalannya buntu. Ya. Jadi kalau pikiran kita ini banyak masalah, wis kabeh iki buntu, kesana buntu. Makanya secara jalan yang tidak pernah buntu adalah jalan dari Allah. Nah oleh karena itu saudara, jadi kalau semuanya itu menghadapi jalan buntu, satu hal Allah yang menjadi jawabannya. Firman Tuhan itu menjadi jawabannya. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Begitulah. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Kita akan angkat dia jalan dari Allah. Ya
Ya setiap kita pasti mengadakan satu permasalahan. Ujian yang sudah mengatakan datangnya masalah itu sudah berhenti. Satu begitu dapat kita selesaikan pada datang masalah. Nah, sehingga pikiran dan kehidupan kita, kepinginnya kita mencari jalan yang pintar. Tetapi jalan pintar bukan senang. Kalau kita menghadapi berbagai persoalan, ada satu jalan Allah. Karena jalan Allah itu adalah sempurna. Jalan Allah itu adalah jalan yang penuh dengan kasih setia. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan yang penuh dengan sukacita, yang terbebas dari. Oleh karena itu jalan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya jalan Allah adalah jalan yang syukur. Dan Yesus adalah menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber dari segala sumber. Tidak ada jalan lain. Sampai hari ini saya tidak mampu itu mengapa kita sampai dia dikatakan karena Tuhan yang sudah menunjukkan saya. Satu-satunya yang kami pilih. Terimalah jalan yang kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Kami percaya, kami imani jalan Tuhan ada yang terbaik. Kalau pada pagi hari ini kami umat-umatmu Gereja Emmanuel Karangrejo juga mengalami berbagai macam jalan tantangan, kami percaya Engkau-lah yang sanggup memberikan pertolongan, Engkau-lah sanggup memulihkan dari penyakit, dari segala keributan, dari segala kelemahan jiwa kami, iman kami. Oleh ya Tuhan, Engkau-lah Allah kami, Engkau-lah Tuhan kami. Layani kami umat-umat-Mu di tempat ini, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapa.
sehingga apa yang Engkau taruh di dalam hidup kami, segala talenta yang Tuhan berikan, segala karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami semua, supaya kami pergunakan sebaik-baiknya. Kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pergunakan untuk kebaikan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan akan berikan kami hikmat melalui Roh Kudus. Engkau nyatakan karunia hikmat itu ya Bapa, supaya kami mengerti lebih hari lebih dalam, supaya kami lebih hari lebih mampu untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu indah, firman-Mu itu manis, olehnya Bapa, supaya kami merasakan sampai ke dalam hati kami dan kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga banyak orang di rumah tangga, di pekerjaan, banyak orang merasakan kemanisan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan kuasa firman-Mu. Engkau berkati dengan lipat kali ganda segala usaha pekerjaan, segala kesehatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Terima kasih ya Bapa. Demikian di dalam kehidupan kami semua, Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Waktu kami berikan waktu. Puji Tuhan dapat dikuatkan. Tuhan buat jalan buat kita semuanya pasti beres kabeh. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kakek tekan dosa iki. Bila ojo kuwate, pasti ada. Mane, urip iki pancen akeh masalah, kakek tekan ojo Haleluya. Tidak ada pengumuman hari ini, dan pengumuman ada di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri, mari kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kita akan berdoa sejenak melalui lirik lagu ini, karena besok Indonesia akan ada suatu pengumuman penting nasional dari Mahkamah Konstitusi. Kita berdoa melalui lirik lagu. Bagi bangsa ini ada bagi kami berdoa sesuai besar pasti berkati dan diberkati berkati. Ah
seluruh jemaat, bahkan seluruh bangsa Indonesia yang akan mendengarkan sesuatu yang sangat penting hasil dari bagian pemilu itu yang kami nantikan. Biar kiranya Engkau berkarya, Engkau yang akan campur supaya segala sesuatu apa yang didambakan dirindukan bangsa menuju kepada satu negara yang adil, makmur, kembali pada dan merata. Kami percaya setelah peralihan serah terima jabatan dari presiden yang lama kepada presiden yang terpilih dan yang dipercaya menjadi satu kerinduan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sesuatu yang penting itu akan terjadi dan ada satu sukacita yang besar bagi bangsa Indonesia. Maka dengan pemimpin yang baru, tentu Tuhan Engkau akan memberikan hikmah bijaksana, Tuhan roh yang takut kepadamu sehingga menjalankan semuanya itu Tuhan dan dapat dinikmati bagi seluruh bangsa Indonesia dengan damai, tenteram, aman secara kondisi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun beberapa waktu itu kami banyak melihat hal-hal Tuhan kecil-kecil, tetapi semua itu tidak berarti bagi semua. Oleh karena itu Tuhan, bagi para pejabat KPU yang akan menyampaikan sesuatu yang dirindukan oleh bangsa, yang kiranya Tuhan curahkan roh, curahkan kasih setia, curahkan anugerah Tuhan, penguasaan diri bagi seluruh bangsa Indonesia. Mereka yang merasa Tuhan belum terpilih, memang masih tertunda, tetapi mereka tetap Tuhan bersama-sama menerima dengan hati yang betul-betul. Sedemikian bagi kandidat yang terpercaya. Yang kiranya Tuhan tetap memberikan kerendahan hati bagi budi. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semuanya Tuhan akan membawa sukacita yang besar bagi bangsa Indonesia menuju kepada perdamaian kesejahteraan. Seperti mana kata Tuhan bahwa Engkau mempunyai rancangan, bukan rancangan kebinasaan bagi bangsa Indonesia, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan sehingga menuju Indonesia hebat, menuju Indonesia maju. Sehingga kami bagi umat-umat yang besar, kami dapat mendapatkan kebebasan keluasan untuk kami beribadah kepada-Mu. Apapun yang bakal terjadi, namun kami percaya kasih setia Tuhan, jalan Tuhan yang penuh dengan kasih itu yang membuka jaminan ketentraman di dalam setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mungkin hari Tuhan mereka merancangkan sesuatu di dalam nama Yesus, gagal semuanya itu, sehingga semua menerima dengan sukacita. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berkati seluruh jemaat. Segala usaha dan pekerjaan mereka, tanah, ladang, sawah, tanaman, tumbuhan, dagang, usaha itu suasana untuk keberkahan, sehingga dengan berkat-berkat ini dipakai gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran. Berkati kebenaran Tuhan sepanjang satu pekan
Berkati Bapak yang sudah ambil bagian pelayanan pada saat pernikahan, baik senior leader, pemain musik, Tuhan membawa doa dan semua berbadan persembahan Tuhan berkati. Maka kami hari bertambahan satu dengan kebaikan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih semua dengan saudara kehidupan daripada kami. Saudara kami akan berusaha menjaga dan kami berdoa saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari ini dengan sesuatu hal yang tidak dapat terjadi. Yang berkati dari kami biar bohong berkati kami semua. Membuatkan perjalanan kita di sementara untuk kami pulang sampai tiba di rumah dan mendengar anggota keluarga yang lain dalam keadaan selamat dan sejahtera di dalam Tuhan dimuliakan. Segala sesuatu yang kita sedih. Marilah kita Tuhan bersama-sama angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat rahmat anugerah daripada Bapa. Cinta kasih sayang dan sejahtera daripada Putra Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan penghiburan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpuji dikilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.